Jalur tengkorak tol Cipularang kembali memakan korban. Beberapa hari lalu, tragedi tabrakan beruntun di kilometer 92 Cipularang arah Jakarta menggemparkan publik tanah air. Betapa tidak, bak adegan dalam film laga, 17-an mobil bertumpuk-tumpukan hingga ringsek. Material dan muatan tumpah berserakan di badan jalanan yang curam itu. Dari insiden mencekam tersebut, dilaporkan sedikitnya 30 korban, yakni 29 luka-luka, termasuk 4 luka berat, dan 1 lagi meninggal dunia. Ngantri parkir karena kan ada macet. Udah macet tiba-tiba dia dari belakang itu ngantam. Yang kecepatan tinggi dia. Jadi truk itu melaju dari arah Bandung menuju Jakarta. Jadi saat kondisi situasi lalu lintas saat itu macet. Karena kan itu ada perbaikan jalan. Ada perbaikan jalan, jadi kondisi macet. Terus truk itu seperti apa? Kencang dari atas itu. Ya. Langsung nyambar. Pertama kali menabrak kendaraan apa dulu, Pak? Kita nggak tahu udah lama. Sampingnya, Pak. Ada berapa kendaraan, Pak, yang terlibat, 21, Pak? 21, Pak ya. 21. Oke. Bapak posisi sebelah mana, Pak? Sebelah kiri ya, Pak? Terlibat saat ini tentu dalam proses pendataan dan kita fokus pada evakuasi dari korban-korban yang ada. Itu kita berharap dari kecelakaan ini tidak ada korban yang mengalami cukup berat sehingga itu dapat melanjutkan perjalanan dengan kendaraan lainnya atau kendaraan yang masih bisa digunakan. Ya, tabrakan beruntun yang bermula dari sebuah truk yang remblong kali ini menjadi salah satu insiden tabrakan beruntun mengerikan dan paling mematikan. Dan tentu saja membuat reputasi jalur tengkorak antara kilometer 92 sampai 97 kian horor saja. Saat tim insert investigasi melakukan penelusuran H+1 pasca kecelakaan, di titik TKP masih terdapat sisa-sisa garis putih di aspal serta sebagian badan jalan masih disterilkan untuk kepentingan investigasi lebih lanjut. Baik, kecelakaan yang ada di ruas tol Cipularang, tepatnya di kilometer 92. Kejadiannya adalah kemarin hari Senin tanggal 11 November 2024 pada pukul 15. Memang untuk di kilometer 92 ini memang salah satu titik rawan gitu ya di ruas tol Cipularang. Namun kami dari Jasa Marga sudah melakukan upaya-upaya untuk mengurangi tingkat kecelakaan yang terjadi di lokasi tersebut. Sampai dengan saat ini masih dilakukan investigasi dari rekan-rekan kepolisian. Tadi pagi sudah dilakukan olah TKP, kemudian itu masih tahap awal, jadi selanjutnya akan dilakukan pengecekan dan investigasi lanjut terkait dengan penyebab dari kecelakaan yang ada di kilometer 92. Kalau sebenarnya ruas jalan sih enggak sih, kembali ke truk-truk karena nggak bisa mangkir lagi kalau misalkan truk itu kadang-kadang lampu belakangnya nggak kelihatan. Itu udah jelas, itu banyak banget kalau diperiksa setiap jalan tol tuh pasti banyak truk-truk yang karena asapnya kan jadi nutupin si lampunya itu, jadi ya lampunya harus diterangin lagi dah semuanya itu bis, truk. Evaluasi juga ya, karena beberapa hal belakangan ini kita lihat kebanyakan truk ya, tapi ya itu tadi. Selain memang kita harus mawas diri, semua itu memang dari diri kita sendiri lah. Kadang-kadang kita udah hati-hati tapi orang tidak melakukan hal yang sama. Jika terulangnya tragedi mematikan di jalur tengkorak ini, otomatis membangkitkan perasaan seram dan juga duka bagi publik, apalagi dengan keluarga dan kerabat para korban, terutama korban meninggal Amanda Marisa. Bocah Malang ini usianya masih 14 tahun dan masih duduk di bangku SMP. Namun sayang, ajal menjemputnya pulang secepat itu. Saat ini jenazah almarhumah sudah dimakamkan di kawasan Lenteng Agung, makam wakaf keluarga tak jauh dari rumahnya. Sosoknya yang pendiam dan penurut membuat teman-teman dan para gurunya sangat syok dan begitu merasa kehilangan. Lihat sosok Amanda itu pendiam, agak pendiam dan juga Amanda itu anak yang baik. Jadi nggak macem-macem ya Bu Ria ya. Jadi anaknya penurut, nggak ada buat kasus gitu. Ketika kami mendengar berita kami sangat shock, kaget ya. Terutama teman-temannya semuanya udah menangis ya. Dapat berita malam hari. Iya.
Jika diberitakan sebelumnya, remaja SMP itu di mobil bersama ibunya, rupanya yang dimaksud adalah majikan perempuannya. Siapa sangka jika seorang pelajar SMP seperti Amanda rupanya sudah ikut nyambi kerja sebagai babysitter serabutan bersama ibunya. Lantas, perjalanan ke Bandung adalah juga bagian dari kerja menemani anak majikan yang tengah berlibur ke Bandung. Amanda harusnya sudah kembali ke Jakarta sehari sebelumnya atau di hari Minggu. Namun karena anak majikannya sakit, ia pun terpaksa mengalah untuk pulang di hari Seninnya. Siapa sangka, ternyata di tanggal dan jam keramat 11.11 pukul 15.15 waktu Indonesia Barat, ternyata ajal datang menjemput ia seorang diri karena menjadi satu-satunya korban tewas. Sasa kalau di keluarga ya anak yang penurut dia, terus dia yang paling bawel, yang paling ceria, riang pokoknya, yang paling berisik di keluarga gitu. Kalau ada dia sepi pokoknya. Jadi Amanda ini kan suka gantian mumung anaknya gitu. Kalau mama lagi nggak bisa jagain anaknya, diganti sama Amanda. Jadi pas dia mau ngajakin ke Bandung gitu, nggak mungkin mama yang diajakin kan, jadinya ya udah Amanda yang diajakin gitu. Pihak keluarga sendiri semula tidak menyadari jika Amanda tersayang menjadi salah satu korban paling terpapar dalam kecelakaan maut tersebut. Sang ibu yang sederhana bahkan tidak tahu persis putrinya ke Bandung. Sonia sang kakak baru menyadari mimpi buruk itu saat melihat postingan seorang teman dan diperkuat lagi ketika dihubungi pihak rumah sakit. Itu karena ada caption salah satu teman yang bilangnya ada kecelakaan di tol. Ini arah Jakarta gitu dari Bandung. Nah itu pas jam-jam si Sasa ini harusnya pulang kan, langsung telepon mama, "Mas, Sasa udah sampai rumah belum?" gitu. Ternyata mama bilang belum sampai rumah si Sasanya ini kan. Iya. Di situ udah mulai kayak panik juga sih, langsung nyari daftar nama korban kecelakaan di situ. Terus ternyata di situ ada satu korban yang meninggal namanya Salsabila. Di situ awalnya si Salsabila ini namanya, tapi untuk alamatnya sama si nama ibu yang ini nih. Iya, dalam satu mobil itu. Dalam satu mobil itu alamatnya sama tuh. Dalam beberapa menit itu ada pihak rumah sakit yang nelfon langsung konfirmasi ini keluarganya bukan, dikirimin fotonya juga. Ternyata dia benar itu Sasa gitu yang udah meninggal di situ. Sekuat-kuatnya kita menggenggam, namun jika waktunya untuk pergi, pasti akan hilang jua. Pemaknaan ini disadari keluarga, terutama ketika mengingat lagi flashback sepekan terakhir dalam kebersamaan dengan Amanda. Tidak biasa-biasanya, Amanda yang lempeng dan hambal, kucuk-kucuk minta dibuatin kamar sendiri. Sekarang baru mengerti, ternyata mau punya rumah sendiri di alam kubur. Semangat kerja kerasnya untuk ganti tas baru dan perbaiki HP yang rusak, hingga bela-belain ikut pergi jauh momong anak majikan, tak disangka jalan baginya untuk berpulang ke pangkuan sang kuasa. Oh, betapa menggetirkan perjalanan remaja polos satu ini. Ya itu deh yang sebelum seminggunya ini kita mah emang sempat bercanda-canda gitu ya sama dia. Minta bikinin kamar sendiri itu yang bikin shock ibu. Ibu anggap omongan dia apa ya? Biasa aja gitu, nggak taunya dia beneran bikin rumah sendiri di dalam. Ini kan nyesek baru sadar sekarang gitu. Jalur tengkorak kilometer 92 hingga 97 semula ramai menjadi sorotan masyarakat luas karena deretan kecelakaan maut yang menimpa para selebriti tanah air. Mulai dari tragedi Saipul Jamil hingga kehilangan sang istri yang tengah hamil. Rentetan kecelakaan kemudian kerap terjadi, termasuk yang menimpa Vicky Nitinegoro dan juga nyaris dialami Rizky Bilar. Gue tabrakan pernah sekali, tapi aman. Cipularang itu. Berapa, Cang? Aduh, lupa lagi. Lupa. Terus kalau hampir juga apa ya? 2 lah. Salah, saya juga salah. Saya ngebut tapi mobilnya juga salah, motong ke kiri nggak pakai sen, langsung dadakan. Jadi dua-duanya salah. Terus di jalan itu kita harus hati-hati. Ya kembali lagi kalau beda cerita kalau apes ya. Kita kan biasa udah hati-hati supaya nggak nabrak, kita yang tabrak kayak gitu. Padahal kita udah bener. Ya intinya harus hati-hati lah. Jangan ugal-ugalan. Pas saya lagi mau berhenti di bahu jalan,
Cuma syukurnya si itunya tuh, si truk yang di belakang saya tuh masih sempat menghindar. Ya Allah masih nolong lah, masih nolong. Ya memang pelajaran sih. Karena kadang-kadang kita nggak pernah tahu ya, misalkan bisa terjadi di mana aja. Dan mudah-mudahan siapapun yang nonton ini bisa selalu terhindar dari yang namanya kecelakaan, terus bisa selalu diberikan keselamatan di mana. Ya, selain faktor objek jalur yang curam, tak bisa dipungkiri reputasi mematikan jalur tengkorak syarat dengan kisah mistis yang bahkan disebut-sebut sebagai akhir dari segala akar mata rantai kecelakaan yang seolah tak pernah putus hingga kini. Dilansir dari berbagai sumber hingga ahli supranatural meyakini bahwa jalur tengkorak dulunya merupakan tempat petilasan Prabu Siliwangi. Ke pembangunan tol kabarnya ada perjanjian untuk membuat jalan khusus menuju petilasan ke Gunung Hejo tersebut. Namun rupanya hingga kini janji tersebut tak pernah ditepati. Di situ tuh dulu itu adalah tempatnya para leluhur yang ada di Tanah Pasundan, khususnya di wilayah Purwakarta. Sebelum dibangunnya ke arah Jalan Purwakarta, saya pernah ngobrol dengan juru kunci sana. Di angka kilometer 90, itu hawanya udah kayak dingin. Emang ada bener ada. Bapak pernah ngalamin sendiri? Pernah ngalamin sendiri. Ngalamin saya waktu kempes dulu sih pernah nyamperin gitu. Cuman nggak ganggu sih, nggak ganggu. Malahan temen juga sering yang disamperin waktu diem di situ. Kan sering ada yang lagi kempes juga gitu.